wabarakatuh anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang kalian terima hari ini dapat bermanfaat untuk kalian nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang, adakah yang tahu apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Untuk lebih mengetahui apa itu pertidaksamaan linear satu variabel, coba kalian amati masalah mengenai Pak Ferdi memiliki sebuah mobil, box, pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Nah, berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya itu adalah 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas dan tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kalian harus terlebih dahulu tahu apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar apa itu persamaan linear satu variabel. Karena pertidaksamaan linear ini berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, ingat kembali apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah bisa dituliskan dalam bentuk AX plus B sama dengan 0, di mana AX adalah suku, X adalah variabel, dengan A koefisien variabel X, dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan B adalah konstanta. Nah, bentuk AX plus B ini adalah, AX plus B sama dengan 0 itu adalah persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang, ayo amati tabel persamaan dan pertidaksamaan. Di situ ada X sama dengan 3, bentuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari sama dengan 3. Kemudian ada 5N min 6 sama dengan 14. Kemudian pertidaksamaannya adalah 5N min 6 lebih dari 14. Kemudian ada lagi yang persamaan 12 sama dengan 7 min 3Y, dan pertidaksamaan 12 kurang dari sama dengan 7 min 3Y. Kemudian yang persamaannya lagi ada X per 4 min 6 sama dengan 1, dan pertidaksamaannya ada X per 4 min 6 lebih dari 1. Nah, dari tabel di samping, apa perbedaan yang kalian temukan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Jawabannya adalah yang pertama, kita lihat di sini tanda hubungnya ya. Nah, untuk persamaan kan tanda hubung yang dipakai di antara X sama dengan 3, di tengah-tengahnya menggunakan persamaan. Ya kan, atau sama dengan, dan pertidaksamaan ini dia menggunakan kurang dari sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ataupun ada lebih dari. Nah, bagaimana variabel antara persamaan dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Dan untuk pertanyaan ketiga, dan bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel? Jawabannya adalah perbedaan antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel adalah terletak pada tanda hubungnya. Sudah Ibu jawab tadi. Kemudian, masing-masing persamaan dan pertidaksamaan itu hanya mempunyai satu variabel. Nah, apa saja variabelnya? Variabelnya kan sini X ya, cuma satu, yaitu variabel X. Dan yang untuk keduanya yaitu N, sini juga N, berarti kan cuma satu variabel. Di sini juga ada Y, di sini Y juga. Satu variabel kan mereka. Terus X, di sini X juga. Jadi untuk yang bagaimana variabel antara persamaan dan pertidaksamaan ini, dia hanya memiliki satu variabel. Nah, lanjut. Dan bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, bentuk umumnya dapat kita tulis AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari 0, AX plus B kurang dari sama dengan 0, AX plus B lebih dari sama dengan 0, dengan A dan B bilangan real, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Lanjut, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan dari apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan berderajat 1 dan memuat tanda hubung pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh. Ada 4 contoh yang ada di slide PPT. Yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6.
Maka dapat kita misalkan nilai siswa dimisalkan dengan X, maka jika siswa yang nilainya kurang dari 6, maka sehingga penulisan adalah X tadi, di mana nilai siswa kurang dari 6. Maka bentuk matematikanya adalah X kurang dari 6. Kemudian, untuk yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Jadi, kecepatannya bisa kalian misalkan dengan X, dan ini 30 km per jam merupakan dapat dituliskan setelah tanda hubung. Jadi, untuk kecepatan misalkan X, karena di sini kita ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam dengan kecepatan maksimumnya, maka kecepatan maksimumnya atau atas batasnya hanya 30. Berarti kan dia di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Atau maksimum, berarti X kurang dari sama dengan 30. Ya kan? Untuk yang kedua, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Banyak kertas dimisalkan dengan X. Jadi misalnya, kalian kan ingin mengerjakan tugas matematika, tapi yang kalian butuhkan paling sedikit 3. Jadi, dimulai dari 3, atau minimalnya 3. Dan 3 termasuk, berarti kan dimulai dari 3, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 3. Berarti X-nya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 kalian gunakan. Asalkan dia di sini paling sedikit 3, berarti dimulai dari 3. Kemudian lanjut, yang keempat, film Fast Furious 7 hanya untuk orang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berarti untuk orang yang menonton ini, di mana umurnya dimisalkan dengan X, tidak boleh kurang dari 17 tahun, berarti harus 17 tahun ke atas, atau X lebih dari 17. Seperti itu. Sekarang lanjut lagi, garis bilangan dan himpunan selesaian. Perhatikan di sini ada tabel di mana di sini ada kalimat matematikanya, yaitu X lebih dari sama dengan, di sini min 2 semua ya, min 2, terus X lebih dari min 2, X kurang dari sama dengan min 2, dan X kurang dari min 2. Nah, grafiknya atau garis bilangannya dapat dilambangkan seperti ini di sampingnya. Seperti ini. Nah, sekarang apa saja yang kalian temukan dari tabel di samping? Dari sini kan, dari keempat garis bilangan ini, yang kalian temukan adalah perbedaannya terletak pada titik ya. Ada bulatan kosong, ada bulatan kosong, ada bulatan penuh. Nah, untuk ini, jadi yang kalian temukan kan bulatan kosong dan bulatan penuh. Jadi kita sudah menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang, bagaimana jika X sama dengan 3? Nah, untuk menjawab pertanyaan X sama dengan 3 ini merupakan garis bilangannya. Perhatikan, jika X sama dengan 3, dia hanya berupa titik. Nah, titik inilah yang merupakan penyelesaiannya. Sedangkan untuk X lebih dari sama dengan min 2, dia kan berupa bulatan penuh ya. Terus kemudian di sini ada garis biru. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dari min 2 sampai dengan tak hingga. Itulah penyelesaiannya. Ini juga sama. Ini juga dimulai dari min 2 sampai dengan min 8 untuk yang X kurang dari sama dengan min 2 dan X kurang dari min 2. Nah, apa maksud dari bulatan hitam penuh dan bulatan kosong pada tabel garis bilangan? Lanjut yang keempat, bagaimana notasi interval atau notasi pembentuk himpunannya? Sekarang kita jawab untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Bulatan hitam penuh adalah di mana titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong. Dan untuk bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Nah, perhatikan untuk ini yang ini ya. Tadi kan garis bilangannya yang ini. Jadi untuk yang bulatan penuh, himpunan selesaiannya, min 2 ini termasuk himpunan selesaian sampai dengan himpunan kosong sampai dengan tak hingga, himpunannya sampai dengan tak hingga. Sedangkan untuk yang bulatan kosong,
maka min 2 tidak termasuk. Maka himpunan selesaian dimulai dari min 1. Begitu juga untuk yang min 2. Min 2 ini kan tutup ya, atau bulatannya penuh. Maka dia dimulai dari min 2. Dan untuk yang ini berarti dimulai dari min 3. Min 3 sampai dengan min tak hingga. Nah, notasi intervalnya, notasi pembentuk himpunannya, seperti ini yang Ibu sebutkan dengan tak hingga. Min 2 sampai tak hingga, kemudian min 2 sampai tak hingga. Di sini min 2-nya kan tadi kosong ya, maka dilambangkan dengan kurung. Kurung. Untuk yang ini, untuk yang min 2x lebih dari sama dengan min 2, karena dia tutup, ya, bulatannya itu penuh, maka dia harus menggunakan kurung siku. Kemudian, karena dia tak hingga kan kita tidak tahu ya berapa angkanya, berapa himpunan selesaian akhirnya, maka dapat dituliskan dengan koma tak hingga dengan tutupnya yaitu menggunakan kurung biasa atau kurung bulat ya. Dan untuk yang bulatan penuh, ingat dia harus menggunakan kurung siku. Kurung siku. Seperti untuk yang ketiga juga ini, misalnya X kurang dari sama dengan min 2. Dia kan di sini bulatan penuh ya, min 2-nya. Maka dari min tak hingga, dengan dimana tutupnya itu berada di min 2. Maka di min 2 dia ditutup dengan kurung siku. Untuk yang keempat sama dengan seperti yang nomor 2. Nah, bagaimana notasi pembentuk himpunannya? Di notasi pembentuk himpunannya, di tengahnya sama ya, seperti dengan yang kalimat bentuk matematikanya. Hanya saja di depannya ada namanya kurung kurawal. Cara membacanya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan min 2. Untuk yang keduanya yaitu X, di mana X lebih dari min 2. Yang ketiga, X, di mana X kurang dari min 2, kurang dari sama dengan min 2. Untuk yang keempat, X, di mana X kurang dari min 2. Nah, itu notasi pembentuk himpunannya dan cara bacanya. Sekarang lanjut untuk yang sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel ini, kalian juga sudah belajar pada persamaan linear satu variabel. Hanya saja bedanya mereka kan tadi pada tanda hubungnya ya. Tadi persamaan dan ini menggunakan pertidaksamaan. Nah, apa saja ini sifat-sifatnya, yaitu pada sifat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dimana jika ditambahkan salah satu ruasnya, misalnya kita menambahkan 2 pada ruas kiri, maka kita harus menambahkan juga pada ruas kanan. Begitu sebaliknya pada pengurangan, ataupun perkalian dan pembagian. Nah, sekarang, misalkan diberikan pernyataan bahwa 10 kurang dari 20, yang mana bernilai benar. Jadi, jika kita menambahkan 2, maka kita harus menambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Maka 10 ditambah 2 sama dengan 12, dikurang dengan 20 ditambah 2, sama dengan 22, maka 12 kurang dari 22. Bernilai benar ya pernyataannya. Untuk yang kedua, jika kedua ruas dikurangi 2, maka 10 min 2 dikurang 20 min 2. 8 kurang dari 18. Bernilai benar kan pernyataannya? Lanjut untuk pernyataan yang ketiga. Jika kedua ruas dikalikan 2, 10 kali 2 dikurang 20 kali 2. Maka 20 kurang dari 40. Bernilai benar kan? Karena 40 memang lebih besar dari 20. Lanjut, jika kita mengalihkan dengan yang negatif, maka diperoleh 10 dikali min 2 dikurang 20 dikali min 2. Menghasilkan min 20 dikurang min 40. Nah, pernyataan bernilai salah. Mengapa? Karena min 20 ini kan lebih besar dari min 40. Karena min 20 ini mendekati angka 0, sedangkan min 40 ini kan setelah min 20. Atau lebih jauh dari, tidak mendekati, dia mendekati 0 tapi lebih dekat jika min 20 yang lebih dekat dari 0. Atau kita lihat dari garis bilangannya. Semisal, kita misalkan di sini min 2 ini adalah min 20 dan min 4 ini adalah min 40. Yang lebih dekat dengan 0 kan adalah min 20. Maka min 20 ini lebih besar daripada min 40. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk membuat pernyataan tersebut bernilai benar? Maka caranya adalah dengan membalik tanda
pertidaksamaannya. Di sini menggunakan pertidaksamaan kurang dari, jika kita balik menjadi lebih dari, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Min 20 lebih dari min 40. Nah, sekarang lanjut pada pembagian. Jika kedua ruas dibagi 2, maka 10/2 dikurang 20/2. Hasilnya adalah 5 kurang dari 10. Pernyataannya bernilai benar. Bagaimana jika dibagi dengan negatif 2? 10 dibagi min 2 kurang dari 20 dibagi min 2. Hasilnya adalah min 5 kurang dari min 10. Pernyataannya bernilai salah. Bagaimana cara menyelesaikannya agar pernyataan tersebut bernilai benar? Caranya seperti dengan mengalihkan dengan negatif 2 tadi, yaitu dengan merubah tanda pertidaksamaan tadi yang sebelumnya kurang dari menjadi lebih dari. Sekarang lanjut untuk apa yang kalian simpulkan dari sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan pun akan tetap. Dan jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, yang kalian lihat tadi ya, ini kan dikali bilangan negatif ataupun dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Dari yang awalnya dia menggunakan kurang dari, sini kurang dari juga ya, menjadi lebih dari ataupun lebih dari. Dan sebaliknya, misalnya di sini dia menggunakan min 20 lebih dari min 40 ya, misalnya, maka tandanya harus diubah menjadi tanda pertidaksamaan harus diubah menjadi kurang dari. Seperti itu. Menyesuaikan. Jadi, kalimat tersebut harus kalian ubah menjadi kalimat yang benar. Lanjut ya, sekarang contoh menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk yang pertama, selesaikan pertidaksamaan x min 4 kurang dari min 2. Tuliskan selesaiannya dan gambar selesaiannya dalam garis bilangan. Nah, penyelesaiannya itu di sini kan x min 4 kurang dari min 2 ya. Kita hilangkan yang di sini min 4 dengan menjumlahkannya dengan plus 4. Maka, tambahkan plus 4 di kedua ruas, dihasilkan x kurang dari 2. Jadi, selesainya adalah x kurang dari 2. Bagaimana garis bilangannya? Maka, jika x-nya kurang dari 2, berarti kan 2 tidak termasuk ya, karena dia di sini tidak menggunakan tanda x kurang dari atau sama dengan. Jika ada garisnya, garis sama dengan yang di bawah, maka 2 termasuk selesaian. Tapi karena di sini tidak menggunakan sama dengan, hanya x kurang dari 2, maka di sini 2-nya dapat dibulati dengan bulat kosong. Jadi penyelesaian adalah dari 1 sampai dengan minta hingga, atau bisa dituliskan dengan kurung minta hingga, 2. Buka kurung. Tutup kurung, seperti itu. Tidak menggunakan kurung siku. Lanjut, tapi seperti ini sesuai dengan yang diminta hanya selesaian dan garis bilangan. Notasinya tidak diminta. Kita lanjut untuk yang contoh kedua ya. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang. Nah, soal ini ada pada soal yang kita tanyakan pada sebelum masuk bahasan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan di sini adalah tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Nah, bagaimana bentuk kalimat matematika pertidaksamaannya? Maka dapat kita tuliskan, kita misalkan jika X sama dengan banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box, sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah banyak kotak dikali dengan berat tiap kotak, maka X dikalikan dengan 20 beratnya, ditambah berat Pak Ferdi 60 kg, kemudian di sini tidak lebih dari 800 kg. Karena tidak lebih dari 800 kg, maka dia menggunakan kurang dari atau sama dengan. Tidak lebih kan, tidak lebih dari. Kurang dari atau sama dengan, maka X kali 2 ditambah 60 ini tidak boleh lebih dari 800 kg, maka tanda hubungan adalah kurang dari sama dengan. Jadi, pertidaksamaan dari situasi Pak Ferdi adalah 20 dikalikan X kan 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Nah, inilah bentuk pertidaksamaan dari
permasalahan Pak Ferdi. Untuk pertanyaan yang kedua, tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, jawabannya adalah 20x plus 60 kurang dari sama dengan 800. Kita selesaikan, kita cari x-nya berapa. Maka yang pertama kita hilangkan plus 60 dengan mengurangkannya 60 di kedua sisinya atau kedua ruasnya. Dihasilkan 20x kurang dari sama dengan 740. Nah, sekarang kita hilangkan 20 untuk menyisakan x di sebelah, di ruas kiri. Maka dihasilkan x kurang dari sama dengan 37. Nah, x kurang dari sama dengan 37 inilah yang merupakan selesaian dari permasalahan Pak Freddy. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan adalah 37 kotak. Nah, sekarang kalian ingat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada PPT nanti ya. Nah, dan ingat juga untuk mengumpulkannya tepat waktu. Jangan lupa jika kalian ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di chat personal atau chat grup. Jika kalian malu untuk menanyakan di chat grup. Sekian untuk video pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.